losing time, I'm fading fast. Bos Aprilia curiga, Marc Marquez sengaja crash untuk rencana menyembunyikan potensi asli Desmosedici GP26 untuk mengelabuhi tim rival sebelum homologasi mesin dibekukan. Tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, yang seharusnya menjadi ajang pengumpulan data teknis dan pemantapan setelan akhir sebelum musim dimulai, justru berubah menjadi panggung spekulasi besar di paddock. Sorotan utama mengarah kepada 9 kali juara dunia, Marc Marquez, yang mengalami 3 kali crash dalam 2 hari pengujian. Secara permukaan, insiden tersebut tampak sebagai kecelakaan biasa dalam sesi tes yang memang bertujuan mencari batas performa motor. Namun, bagi sebagian rival, terutama kubu Aprilia Racing, rangkaian kejadian itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Muncul kecurigaan bahwa crash tersebut bukan sekadar kesalahan konsentrasi atau adaptasi teknis, melainkan bagian dari strategi yang lebih dalam untuk menyembunyikan potensi sesungguhnya motor anyar Ducati Desmosedici GP26 sebelum regulasi homologasi mesin resmi dibekukan oleh MotoGP. Dalam regulasi MotoGP, fase pramusim memiliki arti yang sangat krusial karena menjadi momen terakhir bagi pabrikan untuk menentukan spesifikasi mesin sebelum pembekuan pengembangan sepanjang musim. Setelah mesin dihomologasi, ruang pengembangan akan sangat terbatas kecuali bagi tim dengan status konsesi tertentu. Itulah sebabnya, setiap data, setiap catatan waktu, dan setiap indikasi performa di lintasan menjadi bahan analisis serius oleh semua tim. Ducati, sebagai pabrikan dominan dalam beberapa musim terakhir, tentu menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi dengan kehadiran Marquez yang kini membela tim pabrikan Ducati, kombinasi antara talenta agresifnya dan karakter Desmosedici selalu diasumsikan akan menghasilkan paket paling eksplosif di grid. Pada hari pertama tes di Buriram, Marquez 2 kali terjatuh. Insiden pertama terjadi saat ia mencoba masuk tikungan dengan kecepatan tinggi, kehilangan grip depan, dan tergelincir ke gravel. Beberapa jam kemudian, ia kembali terjatuh dalam situasi yang relatif mirip. Hari kedua seolah menjadi pengulangan cerita ketika ia kembali mengalami crash saat menjalani simulasi balapan. Namun yang membuat banyak pihak mengernyitkan dahi adalah fakta bahwa meskipun terjatuh 3 kali, Marquez tetap mampu mencatat waktu lap yang kompetitif dan bertengger di papan atas. Kombinasi antara kecelakaan beruntun dan kecepatan impresif inilah yang memicu spekulasi. Seorang petinggi Aprilia, dalam percakapan informal dengan media, menyebut bahwa sulit membayangkan pembalap sekelas Marquez melakukan kesalahan yang sama berulang kali tanpa ada maksud tertentu, apalagi di momen sepenting menjelang homologasi mesin. Dugaan yang berkembang menyebut bahwa Ducati mungkin belum ingin menunjukkan potensi penuh GP26. Dalam era MotoGP modern, perang tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga di ruang data dan strategi. Setiap tim memantau GPS, sektor waktu, hingga pola akselerasi kompetitor. Jika sebuah motor terlihat belum stabil atau tampak kesulitan di tikungan tertentu, rival bisa saja salah mengambil kesimpulan dan mengarahkan pengembangan mereka ke area yang keliru. Menyembunyikan performa sejati dengan cara tidak mencatatkan simulasi balapan penuh, atau tidak memaksimalkan time attack bukanlah hal baru. Namun, apakah sampai harus melibatkan risiko crash? Disinilah teori konspirasi mulai berkembang liar. Sebagian analis teknis melihat GP26 membawa evolusi signifikan dibanding pendahulunya, terutama dalam hal aerodinamika dan karakter distribusi tenaga. Terdapat indikasi revisi pada fairing depan dan kemungkinan perubahan mapping mesin untuk meningkatkan traksi keluar tikungan lambat. Jika benar motor ini memiliki peningkatan besar pada stabilitas pengereman dan akselerasi, maka menampilkan potensi penuh sebelum musim dimulai bisa menjadi bumerang. Rival seperti Aprilia tentu akan menyesuaikan pendekatan teknis mereka. Dengan kata lain, memperlihatkan kartu terbaik terlalu dini dapat mengurangi elemen kejutan saat balapan pertama digelar. Marquez sendiri dikenal bukan hanya sebagai pembalap agresif, tetapi juga sangat cerdas dalam membaca situasi. Sepanjang karirnya, ia sering memainkan aspek psikologis terhadap rival. Dalam beberapa musim terakhir, ia juga terbukti mampu mengelola risiko lebih matang dibanding era awal karirnya. Ducati sendiri memilih bungkam terhadap tudingan terselubung ini. Tidak ada bantahan keras maupun klarifikasi detail mengenai program pengujian yang mereka jalankan di Buriram. Sikap tenang tersebut justru semakin memancing spekulasi. Di sisi lain, Aprilia menunjukkan performa yang solid sepanjang tes, bahkan sempat mencatatkan waktu tercepat dalam salah satu sesi. Namun mereka tetap menyadari bahwa data pramusim tidak selalu mencerminkan kekuatan sesungguhnya saat balapan. Dalam sejarah MotoGP, banyak tim yang tampil biasa saja saat tes, tetapi berubah dominan ketika musim dimulai. Persaingan antar pabrikan tidak hanya soal kecepatan,
tetapi juga kecerdikan membaca momentum regulasi. Pembekuan mesin berarti setiap keputusan spesifikasi bersifat final. Jika Ducati merasa sudah menemukan kombinasi optimal, menyamarkannya hingga balapan pertama bisa menjadi langkah strategis. Sebaliknya, jika mereka masih ragu dan benar-benar mencari solusi, maka crash tersebut justru menjadi indikasi bahwa GP26 belum sepenuhnya jinak. Pada akhirnya, kebenaran mungkin hanya diketahui oleh internal Ducati dan Marquez sendiri. Paddock MotoGP selalu menjadi arena di mana fakta dan spekulasi berjalan berdampingan. Apa yang terlihat di layar timesheet tidak selalu menggambarkan keseluruhan cerita. Yang pasti, kecurigaan bos Aprilia ini menambah panas persaingan menjelang musim 2026. Ketika lampu start seri pembuka nanti padam dan para pembalap melesat menuju tikungan pertama, semua teori akan diuji dalam kondisi balapan sesungguhnya. Jika Marquez langsung tampil dominan dan GP26 menunjukkan superioritas nyata, maka kecurigaan Aprilia akan semakin diperbincangkan. Namun jika performanya biasa saja, maka 3 crash di Buriram mungkin hanya akan dikenang sebagai bagian dari proses adaptasi pramusim yang penuh risiko. Bos Ducati curiga, Desmosedici GP26 Marc Marquez disabotase. Usai crash 2 kali di hari pertama tes di Buriram, kini Marc Marquez kembali alami crash pada tikungan tajam turn 3. Awan ketegangan menyelimuti paddock tes pramusim MotoGP di sirkuit Chang, Buriram, setelah pembalap andalan Ducati, Marc Marquez, kembali mengalami kecelakaan dalam rangkaian uji coba Desmosedici GP26. Insiden terbaru yang terjadi di tikungan tajam turn 3 itu, menjadi crash ketiga yang dialami Marquez hanya dalam 2 hari pengujian. Sebelumnya, pada hari pertama tes, juara dunia 9 kali tersebut sudah 2 kali terjatuh dalam sesi berbeda. Meski demikian, tim medis memastikan kondisi Marquez baik-baik saja tanpa cedera serius. Sebuah kabar melegakan di tengah munculnya spekulasi panas mengenai performa motor terbaru Ducati tersebut. Rangkaian insiden ini bermula pada hari pertama tes resmi MotoGP di Buriram. Ducati datang dengan optimisme tinggi terhadap Desmosedici GP26 yang digadang-gadang membawa evolusi signifikan dari pendahulunya, baik dari sisi aerodinamika, distribusi bobot, hingga pembaruan perangkat elektronik. Namun sesi pagi berubah menjadi alarm peringatan ketika Marquez terjatuh di sektor cepat, usai kehilangan grip pada roda depan, saat memasuki tikungan berkecepatan tinggi. Motor tampak tergelincir secara tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda oversteer berlebihan. Marquez terseret beberapa meter sebelum akhirnya bangkit dan berjalan menuju pinggir lintasan. Tim segera menganalisis data telemetri, sementara motor dievakuasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alih-alih menjadi satu-satunya insiden, sore harinya Marquez kembali terjatuh. Kali ini saat mencoba konfigurasi elektronik berbeda untuk menguji respons throttle dan sistem kontrol traksi. 2 crash dalam 1 hari jelas bukan situasi ideal bagi tim sebesar Ducati Lenovo Team. Data awal tidak menunjukkan kesalahan fatal dari sisi pembalap. Input gas dan tekanan pengereman berada dalam parameter yang dianggap normal untuk level pengujian. Hal inilah yang memicu diskusi internal cukup serius. Para teknisi Ducati terlihat lebih lama dari biasanya menatap layar monitor telemetri di dalam garasi. Bahkan, menurut sumber di paddock, beberapa insinyur dari divisi elektronik dipanggil untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat lunak terbaru yang ditanamkan pada GP26. Memasuki hari kedua, Ducati berharap dapat menjalani sesi yang lebih stabil demi mengumpulkan data jarak panjang. Namun harapan itu kembali buyar ketika Marquez mengalami crash ketiga di tikungan turn 3, salah satu titik paling teknis di Chang International Circuit. Tikungan tersebut menuntut pengereman keras dari kecepatan tinggi sebelum masuk ke sudut sempit, memerlukan keseimbangan sempurna antara tekanan rem depan, distribusi bobot, dan cengkeraman ban. Saat itu, Marquez tengah mencatat waktu kompetitif dan terlihat cukup nyaman dalam beberapa lap sebelumnya. Namun pada momen krusial, bagian depan motor kembali kehilangan traksi. Motor sliding dan Marquez terjatuh ke area luar lintasan. Kabar bahwa Marquez baik-baik saja segera menyebar, menenangkan penggemar yang khawatir mengingat riwayat cedera panjangnya dalam beberapa musim terakhir. Ia menjalani pemeriksaan medis rutin dan dinyatakan hanya mengalami memar ringan tanpa komplikasi pada bahu atau lengan yang sebelumnya pernah bermasalah. Secara fisik, Marquez berada dalam kondisi prima untuk melanjutkan program pengujian. Namun secara teknis, tanda tanya besar masih menggantung di atas GP26. Bos Ducati dalam pernyataannya kepada media tidak menutup kemungkinan adanya faktor tak terduga yang memengaruhi performa motor. Ia menyebut bahwa 3 crash dengan pola serupa, yakni hilangnya grip depan secara mendadak,
bukanlah sesuatu yang bisa dianggap kebetulan semata. Tim teknis akan memeriksa seluruh aspek, mulai dari setelan suspensi, geometri sasis, kalibrasi sistem elektronik, hingga kemungkinan kesalahan prosedur dalam pemasangan komponen baru. Meskipun belum ada bukti konkret, kecurigaan mengenai potensi sabotase sempat mencuat di kalangan internal sebagai bentuk kehati-hatian ekstrim. Dalam dunia balap dengan persaingan ketat, setiap detail kecil dapat berdampak besar terhadap performa. Di sisi lain, Marquez sendiri mencoba meredam spekulasi. Ia menyatakan bahwa tes pramusim memang menjadi momen untuk mendorong batas motor dan pembalap. Crash, menurutnya, adalah bagian dari proses memahami limit baru. Ia mengakui masih mencari feeling terbaik dengan bagian depan motor, terutama dalam kondisi pengereman keras dan transisi cepat dari lurus ke tikungan sempit. Adaptasi terhadap karakter Desmosedici GP26 juga memerlukan waktu, apalagi motor tersebut membawa evolusi signifikan dari generasi sebelumnya. Pengamat teknis menilai bahwa perubahan aerodinamika pada GP26 bisa saja memengaruhi stabilitas saat deselerasi. Jika aliran udara dan distribusi downforce belum sepenuhnya sinkron dengan setelan suspensi depan, risiko kehilangan grip akan meningkat, terutama di tikungan seperti turn 3. Selain itu, pembaruan perangkat lunak yang mengatur engine braking dan kontrol traksi juga berpotensi memengaruhi respons motor ketika pembalap memasuki tikungan dalam kecepatan tinggi. Lonjakan kecil dalam data tekanan rem yang tercatat sebelum crash menjadi salah satu fokus analisis, meskipun belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama. Ducati kini menghadapi tekanan untuk memastikan tidak ada masalah mendasar pada GP26 sebelum musim resmi dimulai. Reputasi tim sebagai salah satu kekuatan dominan MotoGP dalam beberapa tahun terakhir membuat setiap insiden menjadi sorotan besar. Kombinasi antara motor kompetitif dan pembalap sekelas Marquez sejatinya diharapkan menjadi paket sempurna. Namun tes di Buriram menunjukkan bahwa proses menuju kesempurnaan tidak selalu mulus. Pada akhirnya, insiden beruntun ini menjadi pengingat bahwa pengembangan motor balap adalah proses kompleks yang melibatkan ribuan variabel. Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez tampil sangat puas dengan paket baru Desmosedici GP26 di tes Buriram, berkat masukan dari insting tajamnya. Restlessness to hell and back. Jika tes di Sepang beberapa waktu lalu menjadi ruang pengakuan dan evaluasi jujur terhadap Desmosedici GP26, maka hari pertama Buriram MotoGP Test berubah menjadi panggung pembuktian. Di bawah suhu panas khas Thailand dan karakter lintasan yang menuntut pengereman keras serta akselerasi agresif, Marc Marquez tampil sangat puas dengan paket terbaru Ducati yang kini terasa jauh lebih matang. Apa yang sebelumnya hanya menjadi diskusi panjang di ruang briefing Sepang, kini diterjemahkan menjadi performa nyata di atas aspal Buriram. Sejak sesi pagi dimulai, aura di garasi Ducati Lenovo Team berbeda. Bukan lagi atmosfer penuh analisis seperti di Malaysia, melainkan rasa percaya diri yang terkontrol. GP26 yang turun di Buriram bukan sekadar kelanjutan spesifikasi sebelumnya, melainkan versi yang telah melalui penyempurnaan signifikan berdasarkan masukan sangat tajam dan detail dari Marc. Insinyur Ducati bekerja cepat dalam jeda waktu singkat, menerjemahkan setiap celah kecil yang ia identifikasi menjadi penyesuaian konkret pada paket teknis motor. Pada run awal, perubahan karakter motor sudah terasa jelas. Marc mampu melakukan pengereman keras di ujung straight panjang Buriram, tanpa gerakan korektif berlebihan. Stabilitas bagian depan terlihat lebih presisi, memberi kepercayaan diri untuk menekan titik deselerasi lebih dalam. Transisi dari pengereman ke fase masuk tikungan tampak lebih halus, tanpa gejala kecil yang sebelumnya ia singgung di Sepang. Motor terasa lebih tenang saat berpindah beban, sesuatu yang krusial di lintasan dengan kombinasi tikungan lambat dan zona stop and go seperti Buriram. Masukan Marc pada Sepang MotoGP Test memang disebut sangat rinci. Ia tidak hanya mengeluhkan sensasi tertentu, tetapi memetakan kapan karakter tersebut muncul, dalam kondisi apa, dan bagaimana dampaknya terhadap konsistensi lap time. Ia berbicara tentang respons motor ketika suhu lintasan meningkat drastis, tentang perilaku ban ketika memasuki fase degradasi tertentu, serta tentang keseimbangan motor saat memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi setelah pengereman maksimal. Detail-detail itu mungkin terdengar kecil di atas kertas, namun di level MotoGP, perbedaan sekecil apapun bisa menentukan hasil akhir. Di Buriram, hasil kerja tersebut langsung terlihat. Marc tampil agresif namun terkendali. Ia mendorong motor hingga batas maksimum tanpa terlihat ragu. Setiap kali keluar tikungan lambat, akselerasi GP26 tampak lebih bersih dan stabil. Bagian belakang motor tidak lagi menunjukkan gejala kecil yang sebelumnya menjadi perhatian. Motor terasa lebih menyatu dengan gaya balapnya yang ekstrim,
terutama pada fase entry dan mid corner di mana ia dikenal sangat berani. Waktu lap yang dicatat Mark konsisten berada di papan atas. Namun yang lebih penting dari sekadar angka, adalah bagaimana ia mencapainya. Tidak ada satupun tanda bahwa ia harus menjinakkan motor. Sebaliknya, GP26 terlihat memberi kebebasan penuh untuk dieksplorasi. Long run yang ia lakukan menunjukkan ritme stabil meski suhu lintasan tinggi. Penurunan performa akibat degradasi ban tampak lebih terkontrol dibanding sesi sebelumnya di Sepang. Di pit wall, respons tim Ducati terlihat jelas. Para kru yang sebelumnya terdiam saat mendengar evaluasi tajam Marquini menunjukkan ekspresi puas. Sosok yang paling mencerminkan kepuasan itu adalah bos besar Ducati, Gigi Dalinya. Dalinya yang dikenal perfeksionis terlihat beberapa kali tersenyum tipis saat memantau data telemetri dan layar timing. Ia menyaksikan bagaimana masukan detail dari pembalapnya diterjemahkan menjadi peningkatan performa nyata dalam waktu singkat. Bagi seorang insinyur sekelas Dalinya, validasi seperti ini sangat berharga. Ini membuktikan bahwa komunikasi teknis antara pembalap dan tim berjalan pada level tertinggi. Menurut sumber internal, beberapa area yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan respons jauh lebih konsisten. Karakter transisi dari pengereman ke akselerasi yang sempat menjadi rahasia kecil GP26 kini terasa lebih presisi. Respons throttle lebih linear, distribusi beban lebih stabil, dan keseimbangan keseluruhan motor terasa lebih harmonis dalam kondisi ekstrim. Ducati tidak mengubah identitas dasar Desmo Sedici, tetapi menyempurnakan detail-detail yang sebelumnya tersembunyi. Penampilan Mark juga berdampak psikologis besar bagi tim. Ia tidak hanya cepat, tetapi tampil dengan aura dominan. Setiap kali keluar dari pit lane, sorotan padek langsung tertuju padanya. Rival-rival memperhatikan setiap sektor timesheet yang menyala ungu. Mereka menyadari bahwa Ducati bukan hanya membawa motor cepat, tetapi juga pembalap yang mampu memaksimalkan potensi teknis secara total. Yang menarik, keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kecepatan mentah, tetapi kematangan paket secara keseluruhan. GP26 kini terasa lebih siap menghadapi balapan sesungguhnya. Buriram, dengan karakter panas dan tekanan tinggi pada sistem pengereman, menjadi ujian ideal. Jika motor mampu tampil stabil di sini, itu menjadi sinyal kuat untuk seri pembuka MotoGP Thailand. Mar sendiri terlihat sangat percaya diri. Ia beberapa kali memacu motor hingga batas, menunjukkan gaya balap agresif khasnya tanpa kehilangan kontrol. Gerakan tubuhnya di atas motor terlihat natural. Tidak ada koreksi berlebihan yang biasanya menjadi indikasi ketidakstabilan kecil. Semua tampak sinkron antara mesin, sasis, elektronik, dan pembalap. Dalinya disebut secara internal memuji ketajaman analisis Mark. Baginya, memiliki pembalap yang mampu mendeteksi celah kecil apapun dan menyampaikannya dalam bahasa teknis yang jelas adalah keuntungan strategis. Pengembangan motor modern tidak lagi hanya bergantung pada simulasi dan wind tunnel, tetapi pada interpretasi data yang dikombinasikan dengan sensitivitas pembalap. Hari pertama di Buriram menjadi simbol bahwa proses evaluasi mendalam di Sepang bukan sekadar formalitas. Namun setiap detail yang diangkat telah direspons dengan serius. Losing time, I'm fading fast.